The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Halo penonton, kita ketemu lagi di The One. Pada hari ini saya menghadirkan Bapak Ari Hardianto dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Ya, Ya, betul ya. betul Pak. Ya, terima kasih Jadi udah diundang Pak. terima kasih Anda sudah bersedia datang ke sini. Kita hari ini akan bicara tentang judul besarnya kira-kira seperti bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia seharusnya memperlakukan apa yang kita kenal sebagai anak berkebutuhan khusus, ABK ya. Hmm. Saya yakin Anda sudah selama ini sudah mengamati atau bahkan terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Nah, ini menjadi sebuah tema talk show kita secara khusus antara lain karena saya cerita dulu nih Mas Ari ya. Beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa pekan yang lalu, kami itu masih membuat ada rangkaian ya, video monolog tentang, cerita tentang seorang siswa berkebutuhan khusus, tapi pintar ya, siswa ini IQ-nya 143, tergolong jenius jadi ya, di sebuah sekolah swasta di Tangerang Selatan. Nah, dia berkebutuhan khususnya juga bukan misalnya orang kan kalau berkebutuhan khusus misalnya apakah karena fisik, atau apa, dia lebih ke mungkin mental ya. Jadi dia kena yang namanya panic attack sama anxiety. Nah, siswa ini mengalami, perlakuan yang menurut kami, menurut saya, itu sebetulnya tidak pantas di sekolah tersebut. Di SMA ini ya. Dia itu, sebetulnya pintar tapi ya barangkali karena gayanya yang mungkin agak berbeda dari teman-temannya, sempat mendapat semacam, perundungan ya, bullying dari gurunya, salah seorang gurunya. Dan kemudian yang terpenting juga di saat, dia sedang mengikuti ujian kelas 1 waktu itu, kelas 1 SMA tuh jadi kelas berapa ya? Kelas 6, 9, 10 ya? 10. 10. Itu dia punya kebiasaan yang barangkali oleh sekolah kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah, yaitu men-screenshot ya. Itu kan soal-soalnya diberikan melalui, ada website-nya gitu dibaca terus dijawab. Nah setiap pertanyaan dan jawaban itu dia screenshot. Yang sebetulnya tidak pernah dilarang sebelumnya, tapi pada saat itu kemudian dikatakan itu adalah sesuatu yang terlarang. Dia didatangi oleh 3 gurunya ya, yang seperti menunjukkan bahwa kamu tuh salah gitu ya. Dia screenshot dan kemudian dia mengatakan, "Enggak, saya cuma screenshot tuh sebetulnya untuk belajar. Jadi setelah selesai ujian, saya mau belajar lagi tentang pertanyaannya apa, jawabannya apa," gitu kan. Tapi sekolah seperti tidak menerima jawaban tersebut, dia malah dihukum, Mas Ari ya. Dia diketahui men-screenshot jawaban dan soalnya itu pada hari pertama. Nah, dari sebetulnya 10 hari ujian ya. Nah, pada hari kedua sampai hari ke-10 dia tidak boleh ikut ujian sama-sama dengan kawan-kawannya. Dia harus ikut ujian terisolasi dengan jenis pertanyaan yang sama sekali berbeda dari teman-temannya. Kalau teman-temannya memperoleh pertanyaan biasa kan ada multiple choice, pilihan ganda dan kemudian diikuti dengan pertanyaan esai. Kalau dia sepenuhnya esai, 20 pertanyaan ya. Dan angka maksimalnya hanya boleh 71 ya. Itu adalah sebuah bentuk menurut saya sanksi yang luar biasa berat. Dia cuman salah karena dianggap bersalah karena melakukan screenshot, dan untuk satu pelajaran saja. Itu pun harus diulang ujian terhadap satu pelajaran itu. Tapi apa urusannya dengan yang belum, yang sisanya itu. Dan begitu, itu yang dilakukan dan itu sangat menjatuhkan mental siswa ini ya. Buat dia, ingat dia itu adalah seorang yang punya panic attack sama anxiety, itu tidak bisa menerimanya dan kemudian down ya. Nah, sekolah bukannya kemudian bersikap lebih bijaksana, itu malah membiarkan dia seperti ya sudah gitu ya. Bahkan sempat ada pernyataan dari kepala sekolahnya agar ya dia pindah sajalah, keluar sajalah dari sekolah ini. Dalam pandangan saya, ya nanti mungkin Pak Ari bisa memberi komentar juga terhadap apa yang terjadi ini. Itu adalah sebuah perlakuan yang sangat tidak manusiawi ya terhadap seorang siswa yang saya ingatkan sebetulnya pintar. Dia pintar juga bermain musik, dia pintar melukis,
pintar secara teknis dalam banyak hal, dan membantu kepada teman-teman yang nggak paham. Dia itu orang yang sangat helpful gitu ya. Tapi entah kenapa dia sampai diperlakukan seperti itu. Dan ini membuat mata saya jadi terbuka sekarang tentang betapa tidak adilnya ya. Dan ini bukan cuma satu kasus kata orang ya. Ini Mmm. banyak kasus yang lainnya dan mungkin nanti Pak Ari bisa cerita juga. Betapa tidak adilnya sekolah memperlakukan seorang siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi itu yang akan menjadi inti utama dari pembicaraan kita hari ini. Mmm. Bukan hanya tentang jarannya ya, tapi tentang overall tentang bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia memperlakukan anak berkebutuhan khusus. Gitu ya Mas Ari ya. Mmm. Tapi sebelum lebih lanjut saya mau tanya nih, Mas Ari sendiri sudah mengikuti apa yang di kasus Jaran ini ya. Dalam pandangan Anda, what do you think? Apa pendapat Anda? Mmm, untuk kasus, itu Gerald itu, saya bisa sampaikan bahwa ada banyak regulasi atau undang-undang yang dilanggar, oleh pihak sekolah. Pertama itu adalah Undang-Undang Sisdiknas, yang di mana di situ disampaikan bahwa setiap anak, setiap warga negara dijamin untuk mendapatkan pendidikan. Dan bahkan juga ditambahkan di pasal 31, negara wajib membiayai. Artinya, negara itu punya kewajiban menjamin pendidikan, maka satuan pendidikan, sekolah di sini, itulah harus tunduk sama Undang-Undang Sisdiknas, bahwa jaminan anak untuk bersekolah itu adalah sampai selesai. Nggak ada tuh istilah, kalau lo nakal keluar aja dah, kalau lo nggak mau sekolah keluar aja dah. Itu nggak seperti itu, karena Ya. pendidikan itu adalah hak mereka gitu. Maka setiap ekosistem pendidikan yang ada, baik itu guru, kepala sekolah, pemerintah, Ya. daerah, itu punya andil, punya tanggung jawab yang sama untuk sama-sama menjamin selesainya pendidikan setiap anak di Oke. bangsa ini. Satu, dan kedua, Undang-Undang Perlindungan Jadi Anak. bukan cuma sekolah ya? Semua sekolah, negara, Ya. bahkan juga masyarakat itu punya kewajiban yang sama untuk menjamin setiap anak, setiap warga negara mendapatkan hak atas pendidikannya. Terlebih pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu yang sekarang tuh 13 tahun ya, tambah setahun PAUD. Kalau sebelumnya itu 12 tahun, SD, SMP, SMA gitu. Satu, Undang-Undang Oh itu Sisdiknas. disebut pendidikan dasar? Ya, pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar itu disebutnya wajib belajar. Nah, wajib belajar itu kan 9 tahun. Nah, pasca era Pak SBY waktu itu ditambah menjadi 12 tahun. 12 Nah, tahun. sekarang jadi wajib belajar 12 tahun. Nah, era sekarang, era Pak Prabowo jadi 13 tahun. Sama PAUD, 1 tahun di Ya, PAUD. ya. Nah, wajib belajar itu harus diselesaikan oleh setiap warga negara, setiap anak gitu. Nah, ini malah ada pembiaran, pelantaran. Nah, kalau udah ada pelantaran berarti juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak gitu, bahwa anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kedua, dan juga melanggar Permendikbud nomor 46, bahwa nggak boleh ada diskriminasi. Kekerasan, salah satu bentuk kekerasan itu juga adalah diskriminasi. Kalau ngelihat dari konteks kronologisnya, terlepas dari itu, misalnya difabel atau non difabel, kalau itu adalah misalnya sedangkan nih ujian itu kan juga bukan penentu hidup dan mati seorang murid. Ya. Jadi kan udah nggak ada lagi tuh istilah naik kelas, turun kelas, misalnya seharusnya kan seperti itu. Karena pendidikan dasar itu hak gitu. Terus kedua, kalau sampai dia diisolasi, dapat perlakuan yang berbeda, itu kan diskriminatif jadinya. Ya. Gitu. Ya itu juga melanggar Permendikbud nomor 46 dari tahun 2023. Nah, hal itulah yang mestinya dipahami oleh setiap sekolah kita, Pak Dek. Dipahami setiap sekolah kita, lembaga pendidikan kita, baik di jenjang dasar atau pendidikan tinggi, ada apa yang disebut dengan hak atas pendidikan. Setiap anak, misalnya kalau kita merujuk kepada deklarasi-deklarasi internasional kayak deklarasi human right, misalnya deklarasi
person with disability misalnya, terus deklarasi juga tentang pelindungan anak, itu menjelaskan bahwa prinsip dari penyelenggaraan pendidikan itu harus inklusif. Harus Harus inklusif. inklusif. Prinsip itu harus Artinya inklusif. apa itu Mas Ari? Artinya adalah tidak ada diskriminasi, tidak ada diskriminasi baik dari ras misalnya, terus dari keterbatasan tubuh, disabilitas itu termaktub di deklarasi person with disability gitu, pasal 46 gitu, 42 gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan pendidikan inklusif. Jadi karena poinnya adalah no one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal Tinggal. dalam sistem pendidikan. Gitu, mau dia yang anak dengan disabilitas, mau anak miskin, mau anak yang terlantar, itu harus semua Dijamin lah ya. dijamin pendidikannya gitu. Nah, saya kembali ke kasus Jaran saya tidak perlu sebut dulu ya nama sekolahnya lah ya. Itu kan begini, saya merasa kalau saya jadi orang tuanya pun gitu ya, kalau saya menjadi orang tuanya, saya akan merasa diperlakukan tidak adil ya. Bayangkan anak saya men-screenshot jawaban, kemudian dikatakan bahwa itu melanggar peraturan. Anak itu bilang enggak, saya melakukannya dari dulu ya. Dan apa yang saya langgar di sini kan? Kalau saya pakai bahasa saya nih, saya ngapain dengan men-screenshot itu, apa yang salah? Tapi kemudian hukumannya luar biasa berat. Oke? Tadi saya katakan dia diisolasikan dari teman-temannya, tidak boleh ikut ujian bersama dengan teman-temannya, soalnya menjadi lebih susah, menjadi cuma esai, dan angkanya dibatasi hanya 71. Wajar dong kalau ada orang tua berpandangan nggak adil ini. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua ketika dia melihat anaknya diperlakukan tidak adil dalam kasus ini? Yang pertama ya, yang saya ikuti kasusnya, ini kan setelah orang tua anak tersebut melakukan rangkaian banyak mediasi, ada irjen dari Kemendikbud saat itu ya juga turun gitu. Nah ini akhirnya KND Komisi Nasional Disabilitas juga ikut andil gitu, dan bahkan sempat didampingi oleh LBH Jakarta. Nah ini ternyata itulah salah satunya, dia ya harus memperjuangkan nasib anak ini. Meskipun yang sekarang terjadi kebuntuan di mana dianggap oleh Irjen Kemendikbud saat itu mungkin dianggap sudah selesai, tapi rasa keadilannya belum ada, belum diterima oleh oleh orang tua anak-anak ini gitu. Nah ini yang saya potong sedikit karena Irjen menganggap tidak ada kekerasan di sana. Itu dia. Apa pendapat Anda? Itu dia. Saya maka agak aneh kalau misalnya dibilang nggak ada kekerasan, tapi hal-hal yang diskriminatif yang diterima oleh Gerald itu dianggap apa? Itu pertanyaan jadinya. Kalau itu bukan dianggap kekerasan gitu, apakah dianggap sah-sah aja, wajar-wajar aja gitu, diperlakukan seperti itu? Apakah perilaku yang dianggap mencontek itu hanya screenshot? Apakah nggak ada yang lain? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin begini, mungkin nggak Mas Ari? Kan memang tidak ditampar anak ini, tidak dijemur gitu loh, sehingga dikatakan oh ini nggak ada kekerasan di sini, mungkin nggak itu? Iya kalau kalau dikatakan adakah kekerasan fisik ya mungkin nggak ada gitu. Tapi Permendikbudristek nomor 46 itu tahun 2023 menjelaskan bahwa kekerasan itu ada jenisnya, ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah kebijakan yang mengandung kekerasan inilah yang ada di situ, kebijakan yang diskriminatif. Nah itulah bagian dari kekerasan. Itu harus diselesaikan dong. Gak mungkin lah Irjen gak tahu lah ya. Makanya kalau itu gak dianggap kekerasan, ini gimana gitu, ada apa gitu. Ini Pak Irjen, bagaimana Pak Irjen? Jadi ya perlu, maka mungkin ya saya bisa sampaikan itu, kita butuh atensi nih dari
teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan di Dewan Perwakilan Rakyat, baik DPR RI Komisi 10 maupun DPRD di Kota Tangerang gitu, untuk lihat gitu. Ini ada satu warga yang haknya sudah dihapus, anak ini officially putus sekolah, walaupun sempat saya melihat Dapodiknya, Gerald ini masih aktif di salah satu satuan pendidikan. Aneh sekali nih aku bilang. Kalau misalnya dia disuruh keluar atau dikeluarkan, mestinya datanya dia yang di Dapodik itu keluar dong. Keluar. Tapi kurang lebih mungkin sebulan yang lalu ya saya cek gitu, di Dapodiknya nama anak tersebut masih Masih. tercantum di salah satu satuan pendidikan. Di sekolah tersebut jadi ya? Ya memang nggak ada nama sekolahnya di situ, Nggak cuma ada nama tapi sekolahnya. kan dia masih nyangkut. Ini sering loh, kami gitu JBP itu sering mendapati misalnya anak yang nggak bisa masuk sekolah negeri karena dulu SD-nya swasta, itu karena pindahan yang di swasta ini belum dicabut Dapodiknya. Itu pentingnya sekolah itu, pihak sekolah itu Melaporkan lah ya. melaporkan, terus mendampingi. Kalau bahasa kasarku, kalau memang udah nggak mau menerima nih anak, dampingi sampai dia betul mendapatkan hak pendidikan dia, meskipun bukan di sekolahmu. Itu fungsinya. Jadi nggak bisa dia cuma bilang Itu keluar pelantaran. aja gitu ya? Itu pelantaran karena sering banget misalnya anak ini SD di sini di Jakarta, lalu dia pindah ke Jawa. Saya pernah mendapat itu dan membantu. Jadi di sana nggak bisa masuk data di Dapodik di Jawa nih, di Karena Tegal, karena masih ada nama dia di sini. di Jakarta Di nggak Jakarta. ya. Makanya harus Iya, ngurusin gitu. Terus pihak sekolahnya kooperatif, bantu ngurusin, baru dipindah. Nah itulah fungsinya pihak sekolah ini kooperatif gitu. Kalau memahami itu sesuatu yang memang nggak ada jalan keluar atau apa. Karena kenapa kami JBP itu menginginkan ini masalah, ini kasus angkat kembali gitu, agar tadi rasa keadilan bisa Ya, diterima oleh keluarga si anak. Terus ini jadi trigger gitu loh, bahwa ngurusi pendidikan nggak semudah itu, nggak semudah sekedar hanya misalnya ya like and dislike misalnya, nggak itu. Iya, Tapi iya. ini ada nasib anak Anak. gitu yang dipertaruhkan. Nah udah ada fakta, nggak usah berkelit gitu, udah ada fakta ini anak putus sekolah gitu Ya. loh. Ini saya jadi merasa bahwa saya nggak perlulah menutup-nutupi nama sekolahnya Strada ya di Jakarta, di Tangerang. Tangerang Selatan itu. Saya minta maaf ya, saya tidak sedang menyerang Strada di sini ya. Tapi memang ini terjadinya lokasinya di sekolah Strada itu. Saya nggak paham sebetulnya, Bung Ari ya. Anda kan orang yang memantau pendidikan nih. Kok bagaimana mungkin ya kepala sekolahnya itu hanya karena atau paling tidak trigger faktornya itu adalah anak ini melakukan screenshot. Yang saya ingatkan dalam peraturan di sekolah tersebut, peraturan ujian gitu ya, tidak pernah tuh ada pelarangan, dilarang men-screenshot jawaban dan pertanyaan ya, tidak ada tertulis. Katanya itu disampaikan di ujian hari Senin itu loh. Tapi saya tidak mengerti bagaimana seorang kepala sekolah yang mestinya adalah seorang pendidik ya, sampai merasa harus melakukan rangkaian diskriminasi seperti yang Anda katakan. Anda sebagai seorang pengamat, apa pendapat Anda? Kenapa ini terjadi? Saya selain pengamat ya Pak Ade, saya juga seorang dosen, saya juga guru, saya juga mengajar gitu. Hal-hal seperti itu memang tidak untuk menyudutkan siapapun, tapi memang wise itu penting banget gitu, kebijaksanaan itu penting banget, karena kita ini sedang, kalau bahasa John Dewey gitu ya, kita ini pendidikan itu ibaratnya pendidikan itu melakukan pendampingan, pembimbingan tumbuh kembang anak sesuai dengan alamnya, sesuai dengan alaminya gitu. Nah itu saya menarik itu karena itu diajarkan di setiap perguruan tinggi, sekolah-sekolah keguruan lah seperti itu. Anda sekolah keguruan? Saya sekolah keguruan. Oh iya. Itu diajarkan bahwa anak ini punya fasenya. Ada fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa yang pendekatannya itu berbeda-beda. Nah memang seorang
guru tuh perlu itu, dan memang saya ya bisa katakan memang tuh butuh latihan gitu, butuh latihan jam terbang gitu. Ya, Bukan berarti saya nggak pernah marah dengan mahasiswa ya, saya ya. gitu, saya juga pun marah gitu. Tapi kenapa saya memilih ngajarnya di kampus gitu, karena, itu fase pendewasaan, saling kritik, debat gitu, saling kritik debat tuh udah biasa gitu kalau di kampus. Tapi kalau di pendidikan-pendidikan, dasar gitu dan menengah, nah ini ada pendekatan lain gitu. Secara psikologis anak itu punya, eee, alaminya apalagi ini, yang kalau diketahui disabilitas gitu ya. Jadi panic attack seperti itu. Nah pendekatannya tuh beda gitu. Dan itu memang perlu tadi itu ya, ya istilahnya kayak kayak skill lah gitu, untuk itu. Nah kalau tadi menanyakan keanehan, ya saya pun saya lebih merasa menyayangkan gitu. Ya, prihatin lah kita Sebagai ya. rekan sejawat gitu, Ya. menyayangkan kok bisa sampai seperti itu. Padahal, Permendikbudnya sudah jelas, Undang-Undang Sisdiknas sudah jelas, bahkan ya di Undang-Undang Profesi Guru dan Dosen ada kompetensi guru. Nah, salah satu kompetensi guru itu kan kompetensi sosial. Mhm, mhm. Ada kompetensi pedagogi, kepribadian, terus, sosial sama profesional. Nah itu ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, itu yang harus terus dilatih. Guru ini kan, Pak Ade, mohon maaf, ibarat dokter. Ya. Jadi kalau dokter tuh menyembuhkan yang sakit ya, preventif, kelihatan sakitnya. Kalau kita ini membimbing orang ini untuk memahami rasa sakit, memahami yang belum dia ketahui dan mempersiapkan apa yang akan kemudian mungkin dia hadapi di luar sana, di luar sekolah. Nah itu fungsinya sama tapi ada penekanan yang berbeda, dan yang dibutuhkan oleh setiap pendidik itu emang jam terbang itu tadi ya, istilahnya apa ya, ya lamanya ngajar lah gitu, lamanya. Tapi tidak untuk menggurui siapapun, teman-teman guru dan dosen. Saya juga, masih tahap belajar gitu untuk jadi dosen yang baik gitu. Mhm. Nah, sekarang saya mau pindah ke bukan hanya tentang Jeran nih. Jeran kita sama-sama prihatin tadi ya. Mhm, Tapi tentu saja kita sadar bahwa siswa-siswa berkebutuhan khusus jauh lebih banyak daripada sekedar Jeran ya. mhm, Jeran satu orang. Ini kayak kita bicara puncak dari gunung es barangkali ya. Nah, dari apa yang Anda ketahui selama ini ya, sebetulnya negara ini polisinya, regulasinya itu sebetulnya tadi Anda sudah katakan undang-undangnya yang mengatakan harus dijamin, harus dilindungi. Tapi sebetulnya dalam kaitannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, itu polisinya seperti apa sih? baik. Eee, ya Indonesia sebagai negara yang mengikuti deklarasi, HAM tadi yang saya sebutkan, itu ya harus memulai menerapkan prinsip pendidikan inklusif. Nah, Pendidikan inklusif inklusif. tadi itu. Boleh nggak dijelaskan artinya pendidikan Nah inklusif pendidikan adalah kalau sederhananya, pendidikan inklusif itu pendidikan yang non diskriminatif, non-diskriminatif? baik itu akses maupun kualitas. Mhm. Jadi setiap anak, apapun latar belakang dan kebutuhannya tuh Oh harus ya. terpenuhi akses dan kualitas pendidikannya. Nah itu tadi untuk menjawab no one left behind, dan bagian dari SDGs juga poin 4 gitu, Mhm. tentang quality and equity education. Jadi kualitas dan akses pendidikan yang berkualitas. Dan, hari ini nggak hanya equality, tapi equity, Pak Ade, Mhm. dalam pendidikan. Jadi equity education artinya jadi setiap orang kalau digambarkan ya equity itu setiap orang itu, punya, punya apa sih, kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda-beda. Misalnya ya mohon maaf ya, ada yang misalnya kalau digambarkan ya, ada yang tumbuhnya tinggi. Akhirnya kalau mau melihat ke luar tembok, dia nggak perlu ada bantuan. Mhm. Ada orang yang nggak terlalu tinggi tapi cukup dapat satu bantuan, dia bisa ngelihat di apa yang ada Ya, di ya, balik ya. tembok. Ada yang harus butuh 3 atau 4 bantuan agar sampai dia ke Baru bisa. situ. Nah, itulah yang semangat inklusif, semangat equity, semangat, bahwa, eee, bukan berarti seragam gitu, tapi Ah. semua punya, kekurangan yang harus
dipenuhi gitu sama Difasilitasi lah. difasilitasi gitu. Maka itu termasuk maka itu pendidikan inklusif itu semangatnya ke situ. Nah, Oke. Indonesia secara regulasi memang menganut dua inilah, anggaplah namanya dua aliran ya. Bukan aliran sih, ada dua skema lah. Ya. Ada pendidikan inklusif, itu ada di aku agak ini lupa peraturannya, tapi yang jelas setiap kabupaten kota dan provinsi itu minimal satu sekolah, kalau kabupaten kota berarti SD, SMP, kalau provinsi SMA yang menerapkan pendidikan inklusif. Artinya semua anak dengan kebutuhan apapun itu bisa masuk, nggak boleh ditolak Di sekolah itu. di sekolah itu. Nggak boleh ditolak, dia harus masuk, harus mendapat dia harus nggak boleh ditolak lah intinya. Dan ada juga skema pendidikan khusus, itulah yang adanya SLB tuh, sekolah luar biasa. Nah, itu juga kabupaten kota provinsi juga melakukan maksimal satu SLB gitu di setiap jenjangnya gitu. Nah, itu regulasi kita. Tapi secara prinsipnya pendidikan kita tuh harus mengarah kepada pendidikan inklusif gitu. Mengarah artinya apa itu? Ya, mengarah tuh artinya Setiap sekolah harus setiap sekolah harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi sekolah yang inklusif, perguruan tinggi yang inklusif gitu. itu sudah dijalankan tidak, Mas Ari? Di beberapa daerah ya, misalnya kemarin saya baru ke Kota Bogor. Nah, di Kota Bogor itu ada SD Batu Tulis itu yang SDN 1 Batu Tulis ya, itu inklusif. Dan dia struggle ya, dia bisa mempertahankan karena biasanya tahun ini dia inklusif. Nyerah nih, karena kan dia butuh guru pseudo teacher misalnya. Dia butuh pelatihan untuk untuk menghadapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Mereka butuh latihan kan, tadi yang saya bilang butuh latihan, butuh jam terbang. Nanti sekolah Batu Tulis ini dari mulai dia diresmikan sampai sekarang masih inklusif. Dan salah satu anggota jaringan kami yang namanya Yayasan Difabel Action di Bogor itu mendampingi mereka. Gitu, mendampingin teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus itu. Mas Ari, agar bisa masuk menjadi sekolah yang inklusif tadi ada persyaratan khusus? Secara regulatif ya dan administratif ya harus ada shadow teacher tadi itu. Shadow teacher tuh artinya apa? Kayak misalnya kalau satu kelas itu ada anak yang misalnya anxiety panic attack, nah itu ada orang yang nemenin. Kalau tiba-tiba dia berontak atau apa langsung ditangani sama dia. Atau yang slow layer ya, yang penglihataannya sulit gitu dibantu. Nah itu shadow teacher. Minimal satu kelas 2 gitu. 2 shadow teacher. Itu kan nanti challenge-nya tuh berkaitan dengan anggaran, dengan SDM gitu. Nah itu salah satu challenge-nya gitu. Nah itu ya butuh partisipasi negara di situ untuk bisa memperkuat guru-guru misalnya. Tapi saya membayangkan umumnya sekolah pasti, atau bukan pastilah, cenderung untuk tidak menjadi sekolah inklusif karena berat sekali kan? Betul. Itulah yang memang jadi anggaplah sebagai upaya kita untuk terus mensosialisasikan dan mempersiapkan sekolah-sekolah kita. Paling tidak sekolah negeri lah, paling enggak. Agar setiap sekolah negeri bisa inklusif. Agar anak-anak yang disabilitas, yang difabel gitu bisa mengakses di sekolah negeri gitu. Bila sebuah sekolah memilih menjadi sebuah sekolah inklusif, ya, dia mendapat barangkali ada insentif nggak, ada bantuan nggak, ada subsidi nggak dari negara? Nah itu biasanya tergantung kabupaten kota. Kalau Bogor tuh dapat, Kota Bogor ya. Dapat apa itu? Ya bantuan intensif gitu atau tambahan guru gitu misalnya. Setahu saya sih. Ya. Setahu saya karena itu kan kayak program ya, kayak program pemerintah daerah gitu ya. Setahu saya sih dapat. Cuman mungkin bisa dikoreksi nanti sama netizen yang dari Kota Bogor ya, atau guru-guru sana. Tapi yang pasti yang kita kesana ketemu gurunya, ketemu kepala sekolahnya, ya challenge-nya di situ Pak. Challenge-nya itu di sana tuh guru yang berpengalaman menghadapi anak yang berkebutuhan khusus itu sedikit, gak banyak. Bahkan ada satu guru yang mau pensiun. Itu jadi challenge tuh. Saya sebetulnya kenal dan salah seorang narasumber kami di Cokro TV ini adalah sekolah di Depok.
yang memang sekolah inklusif, dia sekolah swasta tapi dia memilih menjadi sekolah inklusif. Dan saya dengar sih memang ya berat lah ya, berat. kayak tadi shadow teacher namanya ya. Shadow teacher kalau misalnya benar-benar inklusif dan ada butuh treatment khusus, itu ada terapisnya, biasanya ada terapisnya. Dan yang berat juga ini Mas Ari kalau tidak salah ya, tolong koreksi saya atau tolong komentari. Membuat agar siswa-siswa yang lain, siswa-siswa yang normal itu menerima dan Betul, menganggap anak itu sebagai sahabat, betul. itu pasti nggak gampang. Sulit sih memang. Itu memang challenge-nya juga. Kalau belajar dari yang itu ya, karena baru fresh banget, baru 2 minggu yang laluan ya. Itu kita ke sana tuh, ya itu benar-benar guru-guru nih proaktif untuk mensosialisasikan, ngajak semua teman-temannya untuk menerima teman-temannya, temannya yang mungkin berbeda gitu, untuk bersama, untuk bareng. Itu memang tugas apa ya, istilahnya kayak ya tugas guru, salah satu tugas guru yang sulit ya. Saya juga mengakui bahwa pendidikan inklusif, sekolah inklusif, jalan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang inklusif, menerima teman-teman disabilitas itu memang berat gitu. Tapi maka ya kalau memang mungkin di sekolah negeri, kalau memang belum dapat intensif dari pemerintah, maka pemerintah perlu menganggarkan itu gitu. Minimal menganggarkan membiayai gurunya. Di Depok juga kami punya jaringan yang sekolah swasta inklusif. Itu ini kalau anak dia datang, jadi gini kan, jadi kembali ke kadang kan disabilitas itu diketahui ketika dengan kejujuran orang tuanya, atau mungkin memang orang tuanya sudah tahu dan aware, ngasih tahu ke gurunya, akhirnya guru tahu bahwa ini disabilitas dan bisa dan butuh apa, treatment apa gitu. Ada juga yang disabilitas itu hadir di tengah-tengah pembelajaran, itu kan. Nah itulah salah satu challenge-nya sekolah-sekolah inklusif. Nah kalau di Depok itu misalnya datang di swasta, datang ngomong ke gurunya, ke kepala sekolahnya, "Ini anak saya ini gini 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 dan butuh treatment gini gini gini." Maka ada agreement gitu, oh berarti butuh tambahan biaya sekian untuk guru yang shadow teacher tadi itu, atau untuk yang terapis tadi itu. Nah itu ya ya mau nggak mau ya gitu, memang harus keluar kocek begitu, orang tua yang mungkin anaknya maka kalau pemerintah punya awareness, pemerintah daerah terutama ya, karena kalau pendidikan dasar kan SD, SMP itu ditanggung jawabkan oleh pemerintah kabupaten kota ya. Kalau SMA itu provinsi, SMA, SMK. Maka itu perlu aware gitu. Maka teman-teman komunitas disabilitas, pendamping-pendamping kelompok difabel gitu perlu proaktif gitu. Jangan sampai hanya karena keterbatasan, yang dianggap orang mungkin keterbatasan, itu menjadi penghambat mereka untuk mendapatkan pendidikan gitu. Nah, kembali ke sekolah seperti Strada tadi ya. Menurut pandangan Anda nih, mereka sebetulnya barangkali nggak siap ya untuk menjadi sekolah inklusif. Sebetulnya yang saya tahu sih ketika awal si Jaran ini masuk di sana, sebetulnya mereka pun sudah punya informasi, sudah tahu bahwa Jaran ini memang harus mendapat perhatian khusus yang berbeda dari teman-temannya karena adanya panic attack dan anxiety itu. Bahkan belakangan ketika dia sudah mengalami perundungan dari gurunya, ada tambahan lagi tuh yang terdiagnosa masalah-masalah psikologis yang pada dirinya ya. Nah kembali ke tadi. Sekolah ini menyadari bahwa dia punya siswa yang sebenarnya berkebutuhan khusus. Seharusnya dia memperlakukan mahasiswa atau siswa yang khusus ini dengan cara yang khusus pula kan. Taruhlah mereka nggak punya shadow teacher. Taruhlah mereka nggak punya ideanya tadi ada seorang terapis ya. Tapi kalau dia merasa bahwa siswa ini menjadi masalah buat mereka. Ya, saya membayangkan seorang siswa berkebutuhan khusus kan memang bisa sangat tanda petik berbeda atau aneh dilihat oleh teman-temannya kan. Apa yang harusnya mereka lakukan ketika mereka tahu atau bukan mereka tahu, mereka lihat bahwa siswanya ini
berkebutuhan khusus. Misalnya saya pernah dengar penjelasan dari salah seorang psikolog atau psikiater ya yang mengatakan memang jangan dilarang kalau si siswa itu tiba-tiba melakukan tindakan-tindakan yang tidak tidak normal tanda petik. Misalnya kalau tiba-tiba dia mau keluar aja dari kelas, ya biarkan saja. Jangan dilarang, jangan dimarahin malah. Yang paling parah kali dimarahi ya. Itu yang saya lihat dilakukan oleh salah seorang gurunya Jaran itu. Tapi kalau sekolah mengalami itu, apa yang harusnya mereka lakukan? Kalau mereka sudah menyadari, sudah tahu, mestinya itu dimitigasi ya, di asesmen lah gitu, kesiapan mereka gitu. Kalau emang belum siap, merasa nggak siap gitu ya, harus dari awal ngomongnya, meskipun itu nggak boleh ya. Tapi kan ini swasta mungkin kasuistik gitu ya. Kalau negeri itu nggak boleh tuh, agak sulit tuh. Kalau ada yang udah masuk zona situ, masuk negeri terus ditolak hanya karena dia anak berkebutuhan khusus, itu nggak boleh itu. Nggak boleh apa? Nggak boleh ditolak, harus diterima. Nah setelah diterima, terus kemudian ternyata emang nggak mampu, nggak apa, itu dicarikan sekolahnya. Dibantu dicarikan sekolahnya. Dibantu dicarikan sekolahnya. Nah itu yang poinnya di situ. Yang penting anak tuh tidak putus sekolahnya. Jadi kan kita ini harus berpihak kepada anak ya. Ya. Kita harus berpihak kepada anak gitu. Nah maka itu setiap kebijakan jangan sampai merugikan anak, kan poinnya kan di situ, perlindungan anak tuh. Nah ketika memang merasa kok ini nggak bisa kayak gini gitu, kita nggak mampu untuk menghadapi misalnya, ya diomongkan baik-baik gitu, diomongkan, dibawa ke dinas pendidikan, Dinas pendidikan terkait, terus untuk ngomong katakan bahwa ini anak ini sekolah di sekolah saya dan para guru merasa kurang sanggup gitu. Ini dari awal ya gitu misalnya. Itu ya dicarikan kan sekolah pengganti. Tapi itu kasus itu kan di sekolah negeri itu sangat mudah. Karena sekolah negeri kan punya jejaring ya. Dan sekolah swasta aku nggak tahu kok sekolah ini harusnya punya jejaring ya. Mungkin ya gitu ya. Jadi nggak, tapi yang Anda katakan kan kalau didatangkan dinas pendidikan, ya kan nggak harus jejaring dia dong. Iya betul. Misalnya di sekolah swasta mana gitu. Iya. Dan itu harus dikomunikasikan. Kalau misalnya sang anak saya maunya di sini, saya bisa di sini. Ya di maintenance gitu sama dinas pendidikan, kepala sekolah supaya siap gitu loh, supaya siap, supaya mampu gitu. Terus tadi cerita sama di Batu Tulis tuh pernah kemarin tuh cerita guru-gurunya, ya kalau anaknya yang mungkin penglihatannya kurang tadi slow learners ya, itu kalau mau duduk di samping gurunya, duduk di samping gurunya gitu. Jadi bukan dibebaskan, tapi tadi loh Pak, kebutuhan orang beda. Mungkin dia tuh butuh 2-3 bantuan untuk sampai bisa melihat tadi apa yang ada di belakang tembok itu gitu. Si pendidik ya harusnya memfasilitasi. Itu bukan malah ya equal ya, semua orang sama ya. Itu equity. Semua nggak dapat bantuan bangku tambahan itu. Ya semua nggak dapat atau nggak boleh duduk di samping guru di depan. Iya kan? Itu yang dilakukan di sekolah Batu Tulis itu kan? Itu yang jadi yang dilakukan di Batu Tulis itu equity kan. Semua dapat. Yang kamu bisa lihat, kamu bisa di situ. Yang di pojok mungkin lebih tinggi, bisa kamu di pojok. Yang penglihatannya kurang, kita di depan, dekat guru gitu. Itu ya itu adil gitu dalam konteks tadi equity itu. Betul. Nah jadi kembali ke kasus Strada tadi, ya seharusnya mereka menyadari nih Jaran ini luar biasa pintar. Tapi entah saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi si guru-gurunya itu terutama kepala sekolahnya memandang dia sebagai barangkali liability lah ya. Sesuatu yang menjadi kelemahan dari sekolah itu. Dan dia kelihatannya ingin agar si siswa ini keluar saja. Seharusnya bukan begitu caranya ya. Seharusnya dia ngomong sama si dinas pendidikan, kita punya anak pintar nih. Gimana bisa dibantu nggak nih, sekolah mana nih yang mungkin masih mau menerimanya? Atau istilah bahasanya sekolah mana yang bisa memenuhi hak pendidikannya. Karena saya
kita Masa nggak bisa nih gitu, kita kurang mampu gitu, itu nggak masalah. malu kali ya? Iya mungkin malu atau aku sih ya semoga nggak ada hal-hal yang sifat tadi ya, yang like dislike misalnya jauh Iya. dari nggak itulah semoga nggak itu gitu. Tapi kurang mungkin emosional sesaat kah atau apa gitu akhirnya kebawa kemana-mana. Maka Mas itu Ari ini udah 2 tahun loh Mas Ari. dia dan ya udah putus sekolah, udah Kita anggapnya sebagai putus sekolah ya. anak putus Sebetulnya sekolah. dia tidak pernah keluar dari Strada. Mhm, Strada sendiri tidak pernah menyatakan dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tapi Jaran ini seorang anak pintar. Saya ulang 143 IQ-nya. Dan dia pintar. Dia sejak kecil sudah bisa membuat buku-buku ilmu pengetahuan lah. Ya mhm, dengan bahasa anak-anaknya lah ya. mhm, Ini kan aset buat bangsa ini. mhm, Dia kalau dibiarkan memperoleh pendidikan yang 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 layak, yang pantas lah. Dia bisa menjadi seorang inventor kali ya, iya, seorang penemu, mhm, tapi sekolah ini malah menghabisi, maaf ya ibu-ibu dan bapak-bapak di Serada, Anda itu menghabisi potensi yang sedemikian besar yang dimiliki oleh seorang siswa ini. mhm, Dan seharusnya ketika itu barangkali ya idealnya sebetulnya sekolah itu kemudian beradaptasi dan mengatakan ya untuk Jaran kita perlakuan secara berbeda ya. Yang tadi Anda bilang duduknya di depan. mhm, Atau kalau dia mau apa kasih. mhm, Kali-kali dia bikin invention tertentu kali di sekolah itu kan. mhm, Nah tapi kembali ke negara. Sementara dirjen, tadi irjen atau dirjen Anda bilang? irjen, Irjennya sendiri itu tidak melakukan hal yang kita bicarakan barusan. mhm. Sorry, irjen itu apa fungsinya ya, perannya? Dia pengawasan kan, Pengawas kan? audit dan lain-lain. Ya seharusnya dia ketika itu memberi nasihat juga kan. Oh sebaiknya ini dicarikan sekolahnya atau dia bilang ke Strada ya tolonglah kalian bikin mengadaptasikan pendidikannya terhadap seorang siswa berkebutuhan khusus seperti Jaran Mhm, ini dengan cara yang berbeda kan. mhm. Nah, Anda melihat memang pemerintah sendiri tidak memberikan perhatian cukup ya terhadap siswa-siswa berkebutuhan khusus ini. Nah, untuk kasus ini ya, kasus Gerald ini dan mungkin kasus anak-anak berkebutuhan khusus yang lain, memang perlu ya apa, seorang pejabat publik, pemerintah, dinas pendidikannya, kementerian pendidikannya, irjennya, itu memiliki, apa, semangat gitu untuk ini adalah hak gitu. Bukan bukan kewajiban seseorang, ini hak yang artinya harus dijaga haknya. Iya, Tapi kalau iya. dilihat dari yang ini kan berarti gini, kan lucunya, "Udah nggak ada kekerasan," irjennya bilang, "tapi ini anak putus sekolah." Terus tanggung jawabnya kemana gitu, Gimana? tanggung jawab negara ini kemana gitu Iya, maksudnya. Kan iya, itu aja pertanyaannya, nggak ada kekerasan gitu, nggak ada diskriminasi, nggak ada yang dilakukan tuh udah benar sekolah, ya udah, tapi ini anak putus sekolah nih, iya, gitu. Nggak ada itikat sekolah sekolah ngomong ke orang tua nyarikan sekolahnya yang baru, nggak ada ditemenin sama dinas pendidikan untuk iya, mencarikan sekolahnya, ngasih support, ngasih iya, semangat ke iya, anak iya, yang berkebutuhan khusus yang apa, panic attack itu kan iya. gimana tuh? Ini Aneh. bahkan yang saya tambahkan ceritanya nih, Mas Ari bisa juga komentar. Sekolah itu menyatakan mereka sudah membuka peluang bagi Jaran untuk kembali, Mmm, tapi tanpa menyatakan, oke, Jaran bisa kembali, tapi kita akan sesuaikan nih ya kondisinya agar Jaran bisa sekolah dengan lebih tenang ya. mmm, Dan Jaran tidak kita anggap melakukan pelanggaran tuh ketika itu. mmm, Jaran masih bisa ikut ujian lagi atau apapun lah ya. mmm, Pokoknya difasilitasi lah kekhususannya ini. mmm, Kan berkebutuhan khusus, memang butuh khusus kan. mhm, Sekolah tidak melakukan itu. Jadi dia cuma bilang, ya udah boleh balik lagi aja ke sini. Boleh sekolah lagi di sini. Ya saya sih bisa paham kalau orang tua Jaran menganggap, ya nanti kalau dibully lagi gimana? Kalau iya, diperlakukan lagi gimana? mhm. Apa jaminannya? Iya, jaminan kenyamanan ya, Kenyamanan. heeh,
Ya itu dia tuh. Jadi itu juga trigger tuh Permendikdasmen ya nomor 6 ya, tentang budaya aman dan nyaman di sekolah ini jadi trigger nih kasus ini. Kenapa? Ya karena di dalam Permendikdasmen itu kan bicara tentang bagaimana kekerasan kekerasan itu tidak terjadi di satuan pendidikan. Jadi melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pembudayaan budaya yang aman dan nyaman gitu kan. Nah, kasus-kasus kekerasan yang notabene itu dilakukan di sekolah, baik itu fisik, psikis, seksual, diskriminatif tuh, itu terjadi di sekolah. Anak putus sekolah, yaitu, ATS, anak tidak sekolah. Itu salah satu data-data selain ekonomi, kalau Susenas tuh, BPS mengatakan 70% sekian itu anak tidak sekolah tuh karena faktor ekonomi. Tapi ada faktor lain tuh, Pak Ade, yang Mhm, juga cukup signifikan mhm, membuat anak tidak sekolah. Apa itu? Eee, Anak pekerja anak, mhm. anak korban kekerasan. Terus, ya membantu orang tua karena kemiskinan tadi berarti Iya, ekonomi ya. Itu hal-hal itu ada tuh, kekerasan, anak, anak yang tidak memiliki identitas karena orang tuanya mungkin, perantau atau apa gitu. Nah itu menyumbang juga anak tidak sekolah, gitu. Nah, maka itu jangan sampai ada kekerasan di satuan bullying ini ya? pendidikan. Kalau ada kekerasan gimana? Gitu loh. Maka itulah, perlu yang namanya pemulihan nama baik, Iya, jaminan iya, untuk jaminan untuk iya, jaminan untuk bisa dapat, keamanan, kenyamanan di sekolah, nggak ada lagi diskriminatif gitu loh. iya, Jadi itu ya wajar, ya itu bener Pak, wajar itu kalau orang tuanya khawatir betul. karena udah di dicap ya, di-judge gitu, terus ditahu orang banyak gitu, pasti semua orang punya otak pemikirannya, punya spekulasinya, asumsinya masing-masing, yang nggak bisa dibendung kan sama Iya, orang tua Gerald iya, dan, anaknya gitu. Itu yang juga menjadi, catatan lah ya, yang perlu juga harusnya mengapa ini harus diungkit lagi, catatan gitu. iya. Catatan-catatan inilah catatan pasca, anggaplah kalau udah ada putusan, anggaplah itu catatan-catatan pasca putusan. Nah ini, Ini putusan juga nggak ada. nah makanya jadi perlu perlu apa ya, diungkit lagi gitu. Iya, Maka kami harap sih dengan podcast yang sebesar ini, teman-teman di DPR, DPRD, DPR Komisi 10, Kementerian Pendidikan gitu ya, Menteri Pendidikan atau Kementerian Pendidikan lah, itu punya atensi iya, dan ini jadi trigger, Pak. Ini jadi trigger bahwa mudah-mudahan. kalau ada kekerasan di satuan pendidikan, gimana cara menyelesaikannya? Kalau udah terselesaikan, gimana anak ini tetap bisa kembali ke sekolah dengan rasa aman dan Iya, nyaman. Nah betul. ini bisa jadi trigger lah, teman-teman, pemerintah ya, penyelenggara negara ya, Menteri Pendidikan dan DPR gitu, DPRD atau DPR RI, ini saatnya lah, eee, mungkin istilahnya menyelamatkan satu anak yang putus sekolah ini bisa menjadi best practice gitu Iya, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mungkin serupa dan mungkin bisa jadi per hari ini kita podcast ada juga kasusnya gitu iya, loh, yang betul. yang mungkin nggak mau speak up, Iya, masih belum berani gitu-gitu karena, sepemantauan JPPI ya Pak, kasus yang menyangkut dengan kelompok-kelompok difabel itu memang, rintangannya banyak. Rintangannya itu bisa dari orang tuanya, bisa dari masyarakatnya. Orang tuanya apa? Takut orang tuanya tuh, takut nanti malah tambah dibully, maka, orang tua jadi anak ini, mendingan didiamkan gitu? iya, mending gua ngalah lah sama sistem nih. Udah gua timba, gua kemana Kak, kalau emang nggak bisa di sini tuh gua pindah gitu, mending kayak gitu. Jadi itu ya kita temui, ada banyak kita temui anak-anak seperti itu. Maka kadang teman-teman yang tadi yang berkebutuhan khusus, ya udah ke sekolah khusus atau homeschooling yang khusus untuk, teman-teman yang Iya, berkebutuhan khusus. Nah itu saran memilih ke yang saya situ. sering dengar itu, Iya, homeschooling aja. mhm, Iya, iya lebih oke, baik gitu. Jadi ya kapan nih Indonesia jadi pendidikan inklusif gitu. betul.
Ya, Mas Ari, terima kasih sekali nih. Saya juga berharap dengan podcast kita dan video-video mungkin yang sudah kami sajikan, tapi ke depan juga saya ingin mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak semua yang memang barangkali di keluarganya juga mengalami hal serupa, Hmm. sampaikan aja ke kami. Barangkali akan membantu kalau Anda juga bisa bicara di sini di YouTube kami ya. Hmm. Karena betul-betul ini seperti terlupakan ya. Hmm. Orang tidak melihat ini sebagai sebuah kebutuhan yang mendesak barangkali ya. Padahal yang jadi korban adalah siswa-siswa kita, anak-anak kita. Dan yang saya dengar kan semakin sering saya mendengar kasus-kasus anak-anak berkebutuhan khusus. Hmm. Entah kenapa nih ya. Dan juga semakin sering kita mendengar kasus-kasus bullying, Hmm. baik kepada anak berkebutuhan khusus maupun kepada anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Hmm. Mudah-mudahan pemerintah dengar, DPR dengar, sekolah-sekolah dengar. Hmm. Dan buat teman-teman di Strada, kami sama sekali tidak membenci Strada. Dan kalaupun ini terpaksa kami angkat, ini lebih karena kebutuhan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban selama ini. Mas Ari, terima kasih. Terima kasih Semoga banyak kita Pak bisa Ade. kerjasama lagi nih Siap. untuk memperjuangkan kepentingan anak-anak kita. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih penonton. Sampai ketemu lagi.